Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Alvira. Saya Ani. Saya Selin. Halo, saya Elni. Halo, namaku Jessica. Saya Julia. Perkenalkan, saya Gloria. Halo, saya Nina Ramburauna. Saya Satrio. Halo, saya Talia. Halo, aku Kanti Juanita. Kali ini kami akan membahas sebuah kasus yang baru-baru ini viral di media sosial, yaitu perusakan pohon sakura di Jepang oleh wisatawan yang diduga berasal dari Indonesia. Kasus ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari netizen dan masyarakat Jepang. Mari kita analisis kejadian ini dengan menggunakan 6 kemampuan berpikir kritis, yaitu dengan mengkategorikan klaim, menganalisis, menulis argumen, membuat pola deduktif dan induktif, serta menganalisis kesesatan berpikir informal. Dalam artikel yang diterbitkan di halaman sindonews.com pada Sabtu 13 April 2024 oleh Anastasia Rizkia dengan judul "Viral, diduga wisatawan Indonesia rusak pohon sakura di Jepang, netizen malu-maluin banget." Kami menemukan beberapa jenis klaim pada artikel tersebut. Yang pertama adalah klaim faktual. Mengguncang dahan pohon sakura dapat menyebabkan kerusakan pada pohon dan dapat mengganggu keindahan alam yang dinikmati oleh banyak orang. Dalam konteks ini, klaim bahwa perusakan pohon sakura terjadi dapat dibuktikan secara objektif melalui bukti ataupun laporan secara kasat mata. Nomor 2 adalah klaim nilai. Tradisi Hanami di Jepang sangat dihargai, sehingga tindakan yang merusak pohon sakura dianggap tidak menghormati dan merugikan budaya setempat. Perusakan pohon sakura adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan penilaian moral atau etika. Klaim subjektif, karena pelaku diduga WNI, tindakan ini bisa merusak citra negara Indonesia di mata dunia dan menimbulkan rasa malu nasional. Karena tindakan seperti ini mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan dari orang yang melakukan kerusakan itu sendiri, atau bahwa itu merupakan contoh dari perilaku yang tidak menghargai keindahan alam. Klaim non-subjektif, merusak pohon sakura di tempat umum bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi. Perusakan pohon sakura yang dilakukan oleh sekelompok wisatawan tertentu seperti turis Indonesia akan membuat geram tidak hanya para warga Jepang, namun juga seluruh warga Indonesia. Analisis kritis kasus. Dalam video yang menjadi viral di media sosial, terlihat dua pria mengguncang dahan pohon sakura, menyebabkan bunga-bunganya berjatuhan. Video ini direkam oleh wisatawan lain dan diunggah di akun @conformfs yang kemudian menjadi viral. Tindakan ini mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman tentang budaya dan aturan di Jepang. Dampaknya adalah reaksi negatif dari masyarakat setempat dan media sosial. Reaksi keras dari netizen menunjukkan bahwa tindakan ini dianggap serius dan potensi konsekuensinya termasuk tindakan hukum atau larangan mengunjungi taman-taman tertentu. Tindakan mengguncang pohon sakura adalah perbuatan yang tidak pantas karena dapat merusak lingkungan, melanggar budaya, dan mungkin melanggar hukum. Wisatawan harus menghormati aturan dan budaya negara yang mereka kunjungi. Mungkin tindakan ini terjadi karena adanya kurang pemahaman dan edukasi mengenai budaya Hanami yang ada di Jepang. Sosialisasi dan edukasi yang lebih baik kepada wisatawan dapat membantu mencegah kejadian ini terulang di masa yang akan mendatang. Membuat pola deduktif spesifik. Pola deduktif atau silogisme yang dapat kita buat dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Pola modus ponens, yaitu jika P, maka Q, padahal P, maka Q. Contohnya, jika seseorang mengguncang pohon sakura, maka bunga-bunganya akan berjatuhan dan dapat merusak pohon. Wisatawan mengguncang pohon sakura, oleh karena itu, bunga-bunganya akan berjatuhan dan pohon dapat rusak. Pola modus tollens, jika P maka Q, padahal bukan P, jadi bukan Q. Contohnya, jika mengguncang pohon sakura menyebabkan bunga-bunganya berjatuhan, maka akan terjadi kerusakan pada pohon. Tidak ada kerusakan pada pohon, oleh karena itu, pohon sakura tidak diguncang. Selanjutnya, reductio ad absurdum. Pola ini menunjukkan bahwa suatu argumen mengarah pada kesimpulan yang tidak masuk akal, oleh karena itu, premisnya dianggap salah. Contohnya, jika semua wisatawan menguncang pohon sakura, maka seluruh pohon sakura akan rusak. Jika seluruh pohon sakura rusak, maka tradisi Hanami tidak bisa dilakukan lagi. Tradisi Hanami tetap berlangsung. Oleh karena itu, tidak semua wisatawan mengunjang pohon sakura. Selanjutnya, dilema.
Pola ini mengajukan 2 atau lebih pilihan dengan konsekuensi untuk masing-masing. Contohnya, wisatawan yang mengunjungi pohon sakura bisa memilih untuk mengikuti aturan atau melanggar aturan. Jika mengikuti aturan, maka pohon sakura tetap terjaga dan budaya dihormati. Jika melanggar aturan, maka pohon sakura rusak dan budaya tidak dihormati. Oleh karena itu, wisatawan sebaiknya mengikuti aturan untuk menjaga pohon sakura dan menghormati budaya. Membuat contoh argumen induktif spesifik. Banyak turis tidak memahami tradisi Hanami dan pentingnya pohon sakura di Jepang. Tindakan mengucap pohon sakura menunjukkan kurangnya pengetahuan atau ketidaksadaran tentang dampak tindakan tersebut. Jika turis tidak diberikan edukasi yang tepat, tindakan yang merusak atau tidak pantas dapat terjadi karena ketidaktahuan. Menganalisa kesesatan berpikir informal. Analisa kesesatan berpikir informal pada kasus perusakan pohon sakura di Jepang ini bisa melibatkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, jika hanya berdasarkan asumsi bahwa pelaku diduga warga Indonesia, maka semua warga Indonesia dianggap bertanggung jawab atau memiliki kecenderungan untuk melakukan perusakan. Ini adalah generalisasi yang tidak adil dan tidak tepat karena setiap individu harus dianggap secara individual atas tindakan mereka. Yang kedua, terkadang opini publik atau liputan media bisa mempengaruhi perspektif dalam suatu kelompok. Jika media atau opini publik secara tidak adil menyalahkan warga Indonesia tanpa bukti yang kuat, itu dapat menjadi contoh kesesatan berpikir informal. Yang ketiga, kesesatan berpikir juga dapat terjadi ketika tidak diakui individu dari suatu kelompok memiliki perilaku yang sangat beragam, dan tidak semua orang dalam kelompok tersebut memiliki perilaku yang sama. Viralnya artikel ini di media sosial dapat memperkuat pandangan negatif terhadap kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor individual atau konteks yang mungkin terlibat dalam insiden tersebut. Demikianlah analisis kami terhadap kasus kerusakan pohon sakura di Jepang. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan sudut pandang yang lebih mendalam terkait kasus tersebut.